Hai guys, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. sangat spesial kali ini. Beda dari yang lain karena pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu tertujunya kebanyakan dengan salah satu bapak ini. Betul sekali. Silakan diperkenalkan. Oke, makasih. Sore hari ini I'm very excited banget sama Mbak Brilian sama Mbak Tia ya. Grogi saya. Bisa ikut di vlognya. Vlognya apa namanya? BTZ Project. Asik. Subscribe ya, asik. Ini iklan kena. Ya. Oke, saya Izak. Saya kebetulan jadi HR manager di alhamdulillah saya sudah kurang lebih sekitar 15 tahun di perhotelan, khususnya di bidang HR, Human Resource Management Development ya, seperti itu Mbak. Baik. Kita mulai dari mana ini ya? Kita mengulik-ngulik pekerjaan Pak Izak aja dulu gimana. Jadi kalau saya pertanyaannya gini Pak, awal mulanya Bapak kenapa bisa jadi HRD? Itu awal mulanya kayak gimana sih Pak? Pasti teman-teman di luar pasti kan banyak pertanyaan, aku juga pengen kayak Pak Izak gitu. Gitu awalnya gimana Pak? Bisa diceritain? Ya, karena gini, HR itu asik sebenarnya. Wow. Ada sebuah falsafah ya, boleh dibilang ini. Kopi pahit, tapi banyak dicari orang. Oh iya. Kopi itu kan pahit ya, tapi kan pasti banyak orang yang cari ya. Iya. Asik. Jadi HR itu yang diurusi adalah human, manusia. Dan saya punya sebuah prinsip seperti tadi, bagaimana kita bisa memuliakan manusia, menyenangkan manusia. Kan kita anggap HR itu kan hal-hal yang asik aja gitu kan, kerja. Siapa sih yang nggak senang kalau selamat siang, saya sesuai dengan proses rekrutmen Anda diterima untuk bekerja di, pasti seneng nggak? Seneng banget. Nah itu deh, jadi itu konsep awal tuanya. Jadi pertama kali ketika saya jadi HR, saya tuh punya prinsip bagaimana saya bisa membahagiakan orang. Kabar gembira. Basicnya itu. Itu. Oh, mulanya gitu. HR itu banyak. Jadi dia mulai dari administration, dia mengurusi absensi, payroll seperti itu. Terus kemudian ada rekrutmen. Dari rekrutmen dia merupakan jembatan dari dunia luar, pelamar, pencari kerja dengan perusahaan itu sendiri. Pasti ada penghubungnya ya HR. Kemudian dia ada relationship, ada industrial relationship, ada hubungan industrial seperti itu. Ada training, ada coaching, ada counseling, cukup banyak. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang HR itu sangat apa ya, banyak disiplin ilmunya dan perkembangannya sangat banyak sekali. Dulu kita melihatnya ada namanya cuma personalia, pencatatan saja. Kemudian arahnya menjadi development. Sekarang menjadi aset, capital. Bahkan dengan zaman teknologi sekarang, seorang HR itu harus melek teknologi. Ya, jadi kalau pelamar ya, punya tips ya, kalau bisa di FB sosial media itu diposting yang bagus-bagus aja. Iya dong. Ya Pak ya. Nah, HR itu kan pasti dalam aplikasi pelamarnya itu ada tulis email. Iya. Nah, untuk posisi-posisi tertentu HR itu pasti akan nge-trace, ngecek. Kan biasanya kita one account for all kan. Nah, dari email itu nanti akan kita ketahui, oh Facebooknya anak ini ternyata gini. Oh iya ya, bisa dilihat dari itu ya. Oh, sumpah. Ini Jadi, trik ya untuk kalian semua. Jadi kalau Jangan di Facebooknya di situ ada kata-kata yang sarkasme, hati-hati kali ya. yang apa ya, yang misalnya sara itu, kita akan berpikir ulang. Ya boleh itu memang di luar pekerjaan ya. Tapi kan kita bisa lihat dari kepribadian dia dari situ. Betul. Latar belakang juga ya Pak. Betul sekali. Jadi hati-hati ya. Di luar kalau- dugaan ya ternyata ya. Nggak nyangka. kalau posting yang bagus-bagus aja. Oke. Gitu. Sempet sampai ke situ-situ juga ya Pak Ya, ya?
Ada sih, saya kebetulan pernah memberikan suatu training, ada namanya job hunting preparation. Jadi itu bagaimana sih kita itu membuat sebuah CV, terus kemudian kita mengajukan apa namanya lamaran, interview, itu dari kacamata HR. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, memang banyak teman-teman. Jadi di YouTube, apalagi Google, cara membuat CV yang bagus dan sebagainya banyak sekali. Tapi mohon maaf, apakah itu sesuai dengan harapan dari HR atau enggak? Banyak yang sering ditanyakan ketika saya membuat training job hunting preparation ya. Nah, saya lebih senang intinya gini, HR itu adalah manusia. Nah, HR itu pengen gampang. Jadi jangan persulit HR. Nah, yang simple aja. Nah, contoh simple aja. Banyak orang mengatakan melamar pekerjaan itu ditulis tangan. Dari tulis tangan itu katanya bisa membaca atau melihat karakternya itu. Sorry to say ya. Kalau saya ya kalau tulisannya bagus sih saya baca mungkin asik ya. Tapi kalau tulisannya udah kayak ceker ayam, aduh itu kan menyulitkan HR. Gitu. Dan kalau seperti itu biasanya kan dikirim ya. Satu kalau datang dikirim, satu pasti ketemunya sama, mohon maaf ya teman-teman di depan mungkin security atau resepsionis. Nah, baru berapa hari mereka itu akan dikirimkan ke HR. Jadi lebih simpel, satu diketik yang rapi, fontnya oke, dikirim email. Terus kemudian apa ya, fotonya sendiri yang asik. Oh, berarti nggak harus formal gini terus nggak senyum gitu Pak ya? Atau Gini, sekali lagi konsepnya kalau Anda pengen diterima, mudahkan HR. Intinya itu. Mudahkan. Contoh gini, banyak sekali teman-teman ketika mengirim CV, membuat CV, itu yang dikirim itu adalah pas foto, jas alma mater, SMA dan lain sebagainya. Bukan foto yang terbaru. Iya, dan bukan sesuai dengan apa minat bakatnya. Nah gini contoh misalnya ya, teman-teman kalau sebagai seorang cook ya, nah dia kan harus menggunakan pakaian koki, pakaian chef. Nah kenapa? Itu adalah foto itu kan sebuah jembatan pertama. Oh anak ini memang orang yang minat bakatnya di kitchen. Gitu. Nah itu kan satu mempermudah HR. Ya selama fotonya yang proper lah gini kan, gitu. Jangan pakaian chef tapi fotonya gitu ya, jangan lah, yang sopan tetap. Nah, foto itu merupakan suatu bentuk komunikasi awal antara HR dengan si pelamar. Nah, coba bayangkan, saya mencari cook yang fotonya di situ pakaiannya jas alma mater atau ini, saya kan nggak tahu. Nggak cocok ya Pak ya, kayak ini Iya. ngelamar apa yang benar? Kan pusing saya. Oh iya. Mending ini cook ya wis langsung saya taruh di itu ya udah ini taruh di sini gitu kan, kita klasifikasikan. Siap. Tips pertama. Iyalah, fotonya harus sesuai dengan minat bakat Anda. Misalnya FDA, ya nggak apa-apa. Jadi adik-adik ya contoh, Pak, adik-adik OJT misalnya kan saya belum punya pengalaman bekerja, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, minta izin aja sama senior tempat OJT-nya, foto di meja resepsionisnya, di FO-nya. Iya, boleh kok kalian pinjam. Ini kan lagi sepi, mumpungan kayak gitu-gitu. Boleh. Foto di situ apa untuk nanti melamar bekerja Kak. Apa-apa. Jadi saya Tujuannya tahu, baik. oh ini contohnya si misalnya ya Linda, fotonya di depan resepsionis ada komputernya, pakai blazer. Oh iya, dia pasti sudah proper. Langsung keterima, apalagi HRD-nya Pak Isa. Asik. Gitu. Satu, jangan lebih dari berapa ya? 3 megabyte. Maksimal 3 megabyte attachmentnya. Adik-adik kalau mau, teman-teman ya, kalau mau bikin lamaran itu yang simple aja. Satu ada cover letternya sama CV-nya. Attachmentnya itu nanti aja. Jadi
bisa menyusul, yang penting lamarnya dulu aja. Berarti nggak usah ribet-ribet. Aduh, aku belum scan ini, belum scan itu, gini-gini lah nggak usah dibingungin. Kenapa? Karena email di HR itu juga saya batasi. Kalau di atas 5 MB, apalagi 18 MB, Itu sorry kalian ya. kirim itu apa itu guys? menyusahkan HRD, males saya kalau menyusahkan HRD itu manusia gitu. Belum wifi-nya kalau lagi buffering gitu. Langsung nanti masuk ke trash, masuk ke spam. Jadi yang gitu aja dia. Sayang kan kalian nggak keterima hanya karena terlalu berat ininya. Iya, simpel aja. Cover letter pertama, tujuan lamarannya di posisi apa, jabatan apa, CV Anda di situ nggak usah dituliskan TK, SD apa, pendidikan langsung. terakhir lah. Oh, Dua pendidikan terakhir, kemudian 3 atau 4, 5 mengenai pekerjaan terakhir, dan di situ ulas saja. Di setiap pekerjaan jabatan itu Anda ngapain aja. Saya seorang FDA, proses check-in check-out, seorang kitchen ya, preparation dan lain sebagainya. Jadi di situ lebih detail. Jadi HR itu hanya melihat pekerjaan, nggak lihat terlalu detail mengenai aduh, Kamu TK mana, SD mana itu. lulusan apa Nah, terlalu meribetkan. Yang Berarti kayak simpel. makan bakat itu kayak nggak usah ya Pak, nggak usah dulu ya. santai aja, karena Santai itu aja. yang pentingnya gini, Anda habis lamaran membuat CV, yang paling penting kedua adalah Anda bertemu dengan HR. Nah itu Itu nanti setelah email dikirim nanti kita panggilan ya Pak ya. Interview. Lalu dibawa gitu ya. Jadi kalau boleh saya bilang, interview itu adalah golden moment. Golden moment. Jadi setelah ya gimana, percuma kan kalau Anda nggak diterima, atau misalnya jangan kan diterima, ketemu dulu, interview dulu. Diterima itu nanti urusan rezeki kalau boleh saya bilang. Betul, kita usaha dulu. Nggak ketemu dulu gimana sama HRD-nya yang ganteng ini. Asik. Jadi kalau Anda mau interview satu, harus pokoknya kalau HRD itu interviewnya lama, yakin kalau kalian